Pada hari Kamis itu tanggal 25 diputuskan oleh Pengadilan Agama Indramayu yang mana gugatan penggugat ditolak. Ya, jadi objek yang disengketakan dalam gugatan harta bersama kemarin itu nilainya 2,7 miliar. Karena luas objeknya 1.200 meter kurang lebih, berada di Jalan Raya Tukdana, Jalan Raya Widasari, Kertajati. Jadi memang daerah produktif di situ, di pasar di depan jalan. Itu apa Pak bentuknya Pak? Lahan kosong apa bangunan? Bangunan, lahan dan ada berdiri sebuah bangunan. Sekarang menjadi apa? Jadi tanggal 25 hari Kamis kemarin itu saya sidang di Pengadilan Agama Indramayu adalah putusan perkara nomor 8284 terkait dengan gugatan harta bersama yang mana penggugat adalah mantan suami dari klien saya yang menggugat harta gono ini atau pembagian harta bersama atas perolehan harta perkawinan. Kemudian pada hari Kamis itu tanggal 25 diputuskan oleh Pengadilan Agama Indramayu yang mana gugatan penggugat ditolak. Jadi artinya kemenangan ada pada posisi pihak yang tergugat. Gitu Mas Haji. Alasan ditolaknya gugatan tersebut apa? Jadi kalau alasan gugatan yang ditolak oleh majelis hakim itu mungkin itu atas penilaian majelis hakim. Namun bisa saya sedikit ceritakan bahwa penggugat mendalilkan bahwa harta yang diperoleh pasca perkawinan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan itu merupakan harta bersama. Nah, akan tetapi penggugat ini lupa bahwa di pasal 37 juga sedikit diberikan penjelasan bahwa harta bersama itu bisa menjadi hak masing-masing apabila diatur oleh suatu perjanjian hukum. Jadi tidak mesti harta yang diperoleh dari perkawinan setelah tanggal perkawinan itu mutlak menjadi harta bersama. Nah ini yang masih tidak dipahami secara menyeluruh oleh pihak kuasa hukum daripada penggugat. Nah kemudian saya membantah dalil itu melalui jawaban maupun duplik saya itu mempertajam di pasal 85 kompilasi hukum Islam dan pasal 87 kompilasi hukum Islam, di mana di pasal 85 lebih menitik beratkan bahwa harta bersama itu bisa dikatakan harta bersama walaupun tanggal perolehannya di dalam tanggal perkawinan, akan tetapi histori daripada pembelian itu harus diberikan penjelasan apakah itu diperoleh dari hasil jeripayah suami istri ataukah memang ada harta bawaan yang masuk menjadi sirkah gitu. Yang masuk menjadi sirkoh menjadi harta yang bercampur. Nah ini yang saya tajamkan melalui pasal 85 dan saya jelaskan juga di pasal 87 karena sudah dilakukan transaksi penjualan oleh pihak si istri ini, sehingga pihak istri ini dapat melakukan perbuatan hukum gitu, terhadap harta itu. Walaupun diakui oleh si mantan suami itu ada harta bersama. Tapi saya patahkan melalui pasal 85 kompilasi hukum Islam dan saya terjemahkan di dalam pasal 87 perbuatan daripada si mantan istri ini, sehingga haknya menjadi legal karena terbantahkan melalui pasal 85 dan pasal 87 kompilasi hukum Islam. Nah ini yang masih menjadi perbedaan cara pandang antar sesama pengacara dalam mengkonstruksikan dan mengkumulasikan antara perbuatan hukum dengan sejarah peristiwa hukum. Kalau perbuatan hukumnya memang betul bahwa akta jual beli itu diperoleh setelah tanggal perkawinan. Tapi itu kan hanya limitatif tersandra kepada persoalan administratif. Nah, tapi secara substansi bahwa harta bersama itu harus diperoleh dari jeripayah dan keringat bersama. Nah ini yang masih asumir gitu. Sehingga ketika saya jelaskan dalil-dalil seperti itu Mas Haji, nah majelis hakim rupanya lebih percaya dan lebih yakin bahwa objek ini bukan merupakan harta bersama.
walaupun pembeliannya di dalam tahun perkawinan. Nah ini memang teknis daripada pengacara bagaimana menjelaskan secara yuridis gitu kan, dasar-dasarnya, kemudian filosofinya, kemudian aspek-aspek fikih daripada ketentuan-ketentuan Islam yang lain gitu, sehingga majelis hakim menjadi yakin. Nah memang secara kasat mata publik melihat bahwa apapun gitu yang sudah dibeli di dalam harta perkawinan itu masuk sebagai harta bersama, dan ketika terjadi perceraian maka itu wajib dibagi. Nah ini yang masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Tergantung bagaimana seorang pengacara itu mampu memberikan penjelasan secara histori dan secara yuridis. Landasannya adalah hukum undang-undang perkawinan kalau Islam kan, kemudian juga kompilasi hukum Islam. Nah bagaimana mengkombinasikan dua pemahaman hukum itu, dua norma itu menjadi sebuah pemikiran hukum dari masing-masing para pihak, sehingga majelis hakim menjadi yakin. Begitu Mas. Artinya segala tuntutan yang di layangan itu dibatalkan atau bagaimana, Pak? Iya, dibatalkan. Atau bahasa hukumnya putusannya ditolak. Artinya tidak satupun dalil hukum daripada penggugat itu diterima oleh majelis hakim. Gugatannya ditolak. Ya, bukan NO, bukan, tapi ditolak.